Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk sedikitnya menyediakan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes pada kesempatan ini mengedepankan kepada kita suatu fenomena di mana Yesus berjumpa dengan seorang yang berdosa dan juga seorang yang baik, yang dikatakan sebagai orang yang pernah mengalami perjumpaan yang intim dengan Yesus dalam peristiwa kebangkitannya dari orang mati, yaitu Lazarus. Kita melihat juga salah satu tokoh yang dikedepankan di situ adalah Yudas Iskariot. Pertama-tama kita tentu melihat pribadi Lazarus. Lazarus boleh dikatakan sebagai orang yang sangat dekat dengan Yesus, ya. Atau dia adalah sahabat dekat Yesus, dan juga saudara-saudarinya tentu sangat dekat juga dengan Yesus. Peristiwa kematian Lazarus tentu merupakan suatu peristiwa kesedihan juga bagi Yesus. Tetapi Yesus di dalam posisinya sebagai Allah kemudian membangkitkan Lazarus setelah dia berada dalam kubur selama beberapa hari. Nah, peristiwa itu tentu membuat banyak orang percaya kepada Yesus bahwa memang Yesus itu adalah seorang yang mempunyai sesuatu yang luar biasa, atau boleh kita bilang bahwa Yesus itu pelan-pelan disadari oleh orang banyak sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dan juga yang kedua adalah Maria. Maria tadi digambarkan sebagai orang yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Dikatakan di situ dengan nama minyak narwastu. Artinya suatu minyak yang memang tidak dimiliki oleh semua orang karena harganya sangat mahal. Nah, Maria di sini menggunakan minyak itu melapi kaki Yesus, lalu kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Tentu di sini merupakan sebuah tindakan simbolik dari Maria agar sekiranya Tuhan yang
menyata dalam diri Yesus Kristus mau mengampuni dosanya. Dan juga sebuah bahasa simbolik akan eksistensi Maria sebagai orang berdosa. Maria menyadari bahwa dirinya berdosa dan tidak pantas untuk ada di hadapan Yesus. Dan keberadaannya dengan kesadaran dirinya sebagai orang berdosa, dia hadir dalam pengampunan. Yesus pun kalau dibahasakan lebih lanjut terdapat dalam Injil Sinoptik yang lain, Yesus pun kemudian mengampuni dosanya. Yudas Iskariot dalam hal ini dia menanggapi tindakan Maria ya sebagai sebuah tindakan yang sia-sia dalam arti tertentu. Karena apa? Dia membuang minyak itu, membeli minyak itu ya dengan harga yang mahal, lalu kemudian digunakannya semena-mena hanya untuk melap kaki Yesus. Artinya di sini Yudas Iskariot tidak melihat tindakan simbolik di balik keberadaan minyak itu oleh Maria ya. Jadi dia mengatakan hal itu ya bukan karena dia itu prihatin kepada orang miskin ya. Karena dikatakan tadi bahwa alangkah baiknya minyak itu dijual lalu diberikan kepada orang miskin ya. Tetapi karena memang dia memiliki suatu pola pikir ya untung dan rugi. Dan juga itu menunjukkan dikatakan oleh Injil bahwa dia itu seorang pencuri uang kas mereka. Jadi itu keluar dari diri atau pernyataan keluar dari diri seorang pencuri ya. Seorang pengkhianat, seorang munafik ya yang bernama Yudas Iskariot. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu Penginjil Yohanes pada hari ini dengan menampilkan 3 tokoh ini mau mengatakan bahwa Yesus itu senantiasa selalu berbelas kasih kepada setiap orang yang mengarahkan hatinya kepada orang-orang atau manusia-manusia yang memang mau datang kepadanya dan mengakui kesalahannya. Dan juga Yesus itu akan senantiasa mendengarkan doa setiap orang yang dalam keadaan susah atau dalam keadaan menderita, baik karena penyakit maupun situasi-situasi lain yang membuatnya tertekan ya dari kehidupan sosial, kehidupan pribadinya dan sebagainya. Itu digambarkan pada diri Lazarus ya, yang karena sakit kusta kemudian dia meninggal. Tapi Yesus dalam hal ini hadir memberikan peneguhan kepada Maria saudara-saudarinya dan juga kepada Lazarus sendiri bahwa Allah tak pernah meninggalkan mereka. Dan juga Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih, di mana dia mengampuni Maria yang adalah orang yang berdosa ya. Karena perbuatan-perbuatannya dia datang kepada Yesus mengakui dosanya dalam bahasa simbolik yang dilakukannya. Dan Tuhan pun memberi kesempatan kepada Maria untuk tidak berbuat dosa lagi dan memberikan kepadanya pengampunan. Tetapi di sini juga kehadiran Yudas Iskariot itu menggambarkan diri kita ya, yang mungkin kita selalu melihat harta duniawi dari pola pikir ekonomis ya, atau dari pola pikir ekonomi, di mana kita memikirkan untung dan rugi tanpa memperhatikan nilai esensial dari sebuah realitas. Cenderung kita mengabaikan sesuatu yang penting untuk kehidupan kita hanya demi uang, hanya demi harta. Bisa jadi hal itu pernah kita alami. Misalkan saja iman kita kurbankan hanya demi uang, hanya demi harta, hanya demi gaji yang tinggi dan sebagainya. Kita rela melakukan kejahatan, kita rela melakukan ketidakadilan, kita rela melakukan manipulasi, kita rela melakukan kejahatan-kejahatan lainnya hanya untuk sebuah tujuan kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan harta. Ternyata nilai yang kita kurbankan, nilai-nilai esensial, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan kita kurbankan. Tentu di sini kehadiran kita sebagai pribadi Yudas Iskariot ya, yang memang pola pikirnya selalu ke arah sana dan tindakan-tindakannya selalu menjurus kepada tindakan kejahatan. Dia tadi dikatakan sebagai pencuri uang kas di dalam kelompok mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk tetap bertahan dalam iman, setia dalam iman, setia dalam penantian akan belas kasihan Tuhan. Dan pada momen Prapaskah ini kita diajak, atau momen Pekan Suci ini kita diajak untuk semakin mendalami Tuhan yang mencintai kita, yang mengajak kita untuk bangkit bersama Dia pada Paskah nanti. Semoga iman kita senantiasa diteguhkan. Amin.